Ya, keluarga saya memang memiliki latar belakang santri. Ya, ya bapak saya ya sedangkan kiai kampung lah, kiai kampung. Terus dari ibu juga ya keluarga santri lah. Kalau mondok sendiri di mana? Saya mondok dari kecil ya, dari saat itu ya kecil di rumah ya, sambil ngaji dengan bapak sendiri, kemudian dengan paman. Kemudian setelah kelas 3 sanawiyah saat itu, kemudian berlanjut ke pesantren di Popongan itu Klaten. Pindah ke Jogja di pesantren Wahid Hasyim. Itu tahun berapa kira-kira? Ke Jogjanya tahun 92. Kalau sebenarnya cita-cita sendiri, cita-cita awal? Cita-cita yang umum lah dulu, cita-cita anak kecil. Pengen kaya, pengen pinter, kaya, nanti masuk surga. Saya dulu sejak di pondok kan, karena biasa sederhana, dalam tanda petik kekurangan ya, gitu. Karena terbiasa hidup seperti itu, kemudian melihat teman-teman ada yang ada yang belajar wirausaha gitu, saat itu saya juga pengen ya, jadi sambil ya di pesantren, saat itu di pesantren itu sambil belajar usaha ya, dagang kecil-kecilan ya. Kemudian setelah itu pernah juga dosen ya, cuman ternyata dosen nggak betah lama ya, nggak betah lama karena memang sudah terbiasa saat itu ya, hidup atau waktunya tidak teratur ya, kadang sampai tidurnya terlalu larut malam, nanti kemudian pagi juga setelah waktunya mungkin ya itu tidak terbiasa dengan waktu yang diatur sedemikian rupa, sehingga untuk ngajar saya itu juga sering telat ya. Sempat kurang lebih 2 tahun ya itu. 2 tahun. Nah, karena memang tidak pas di situ, kemudian ya tadi melanjutkan jualan ya, pernah juga jualan beras ya, pernah juga itu pas masih di pondok, Pak? Ya saat itu masih di pondok ya, masih di pondok, cuman sudah akhir, karena itu saat itu kan di akhir-akhir ya. Sebenarnya kalau di awal ketika saya semester 5, 6 itu ya baru istilahnya kan belum serius ya, masih kalau ada temen ke pasar gitu, pas saya slow, nggak ada kuliah, nggak ada ngaji ya ikut gitu, jadi nggak mengganggu. Terus kemudian saat sudah saya sudah selesai
selesai skripsi saat itu agak intens itu ya, agak intens sama teman-teman itu nggak ganggu karena kebetulan saat itu saya lurah pondok selama tidak pas jam Kegiatan itu yang kegiatan yang penting gitu kan saya bisa keluar ya, bisa untuk belajar usaha. Saat itu sih masih punya temen ya, juga saat itu punya saudara istri ya, dulu masih saudara temen. Punya brand sendiri itu kurang lebih tahun 99 Faro. Kalau apotek tahun 2000 mulai. Itu karena istri memang punya latar belakang asisten apoteker. Ya, sehingga saat itu tak supaya ada kesibukan ya bikin usaha apotek itu. Kemudian radio itu kan bukan radio bisnis, lagian itu kan punyanya istilahnya kan dulu punyanya PCNO, kemudian karena PCNO mengakuisisi yang radio bisnis, saat itu yang komunitas itu izinnya nggak terurus gitu, kemudian dilanjutkan gitu. Jadi itu bukan radio bisnis ya. Itu kan sebenarnya kan saya sih inginnya di situ itu sarana untuk dakwah ya, untuk belajar, untuk dakwah. Kemudian bisa syukur-syukur bisa menghidupi dirinya sendiri ya, bisa menghidupi dirinya sendiri dan tujuan utamanya untuk mencerdaskan ya, untuk dakwah dan untuk mencerdaskan masyarakat itu bisa tercapai. Itu harapannya. Kalau untuk menghidupi dirinya sendiri itu berarti kan tanpa harus disubsidi terus itu sudah bisa hidup. Syukur-syukur kan bisa berkembang. Syukur-syukur bisa berkembang. Suatu saat nanti punya tempat sendiri ya, gitu. Ya sebenarnya kemauan yang keras ya, maksudnya jadi pengusaha itu kan butuh mental yang kuat, nggak cengeng ya. Kemudian bersungguh-sungguh karena pengusaha itu ya tadi butuh kesungguhan, juga tidak cepat menyerah ya. Harus, karena di situ kan banyak sekali tantangan, rintangan ya, sehingga harus bisa melewati. Jadi begini kan, sekarang itu kan banyak yang pengennya instan ya. Instan itu ya sudah, pokoknya kuliah selesai, melamar pekerjaan, duduk di belakang meja, apalagi jadi ASN, udah cukup. Nah, kuotanya di sana kan sedikit ya, sehingga jika tidak masuk ke sana terus mau ngapain bingung ya. Maka itu sebenarnya harus disiapkan dari awal, disiapkan mentalnya jauh-jauh hari ketika memang masih kuliah atau masih di pesantren, itu sudah mempersiapkan diri. Oh, saya nantinya ada
ada pengen begini, jika begini tidak begini maka begini, jika tidak begini maka begitu gitu. Ya sudah di planning jauh-jauh hari dan perlu mempersiapkan mental ya. Perlu mempersiapkan mental sehingga ketika suatu saat apa yang diinginkan atau plan A-nya kok gagal atau belum tercapai, maka ya plan B ya, kalau kita pengennya jadi ASN enggak dapat, kemudian dipaksa untuk karena situasi kondisi harus berusaha sendiri, itu sudah mentalnya sudah harus ditata dari awal. Nah, kemudian nanti silakan memulai dari awal dengan kesungguhan tadi, kesungguhan tidak gampang menyerah. Nah, siapapun kalau dengan kesungguhan dan tidak gampang menyerah, telaten dengan manajemen yang baik ya, ya insya Allah nanti kan dikasih jalan sama Allah, akan dikasih jalan. Ya tunggu itu, doa itu juga sangat penting, tapi upaya yang dilakukan juga harus sungguh-sungguh sehingga nanti seimbang gitu ya, seimbang. Dan kalau itu sudah berjalan, justru nanti keinginan untuk jadi pegawai atau jadi karyawan atau jadi employer itu justru berkurang atau sampai malah hilang. Jadi ini harus disiapkan sejak dini, tidak ujuk-ujuk ya. Jangan sampai nanti ujuk-ujuk kayak banyak orang yang biasanya ujuk-ujuk kaget, kemudian karena ujuk-ujuk dan kaget itu akhirnya pengen instan ya, akhirnya stres, depresi, kemudian mencari jalan-jalan yang instan ya. Itu ya yang harus dilakukan ya, harus dilakukan.